Oke, jadi pagi hari ini kita akan belajar satu topik yang penting banget, Bapak Ibu, ya, namanya follow up. Ya, yang akan men-sharingkannya siapa? Saya. Ya, saya akan menceritakan Bapak Ibu, kenapa sih kita tuh perlu melakukan proses yang namanya follow up. Ya, jadi kalau kita ingat langkah pertama menentukan tujuan, langkah kedua komitmen, langkah ketiga membuat daftar nama, langkah keempat membuat presentasi ya. Nah, langkah kelima adalah langkah follow up. Ya, jadi saya mau share screen dulu. Apa sih follow up itu gitu ya? Ya, jadi apa tujuannya follow up Bapak Ibu? Ya, tujuan follow up ya kalau kita baca dari tulisannya Mr. Park Han-gil, ya Mr. Park Han-gil mengatakan Anda sangat perlu untuk menjernihkan segala keraguan tentang produk dan penjelasan peluang bisnis dengan menghubungi mereka secara cepat dan meyakinkan mereka kembali Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa di Atomi itu ya follow up itu nggak bisa satu kali. Sebenarnya di semua bisnis tuh follow up itu nggak bisa satu kali Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak bisa, oh yang udah kok, udah di follow up, Bu Silvi, saya sudah satu kali, sudah datang ke rumah orangnya sekali, habis itu kita udah selesai gitu. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena follow up itu harus terus-menerus, 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 terus-menerus. Ya, mengapa follow up perlu dilakukan terus-menerus? Karena itu tulisannya, apa? Bacanya. Follow up dilakukan terus-menerus untuk membangun kepercayaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar tidak sadar, mau terima atau tidak mau terima, ya kita harus menyadari bahwa bisnis Atomi adalah bisnis people, bisnis orang. Ya, jadi orang sama orang sama orang sama orang sama orang. Ya, jadi orang itu bisa konsumen, bisa calon leader Anda. Ya, jadi orang-orang ini kan punya perasaan, punya musim gitu ya. Mereka tuh ada pikiran sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak berarti Bapak Ibu seseorang kalau bilang saya join Atomi sama kamu, tapi saya nggak mau aktif ya, saya cuma mau pakai barang ya, itu tidak berarti dia bicara itu di tanggal 1 Mei, dia akan tetap seperti itu sampai 1 Agustus, 1 Desember, enggak Pak Ibu. Setiap orang musimnya bisa berubah-ubah. Tetapi kalau kita tidak melakukan follow up, akibatnya apa? Banyak di antara kita yang akhirnya enggak benar-benar dapetin orang-orang yang bagus Bapak Ibu. Karena kita nggak follow up. Karena kita merasa apa? Bu Silvi orangnya sudah bilang dia nggak mau aktif. Bu Silvi orangnya udah bilang dia nggak mau belanja produk. Dia cuma join karena nggak enak sama saya. Terus habis itu kita nggak follow up lagi. Ya kita sibuk cari yang lain Bapak Ibu. Kita sibuk ngurusin yang lain. Tetapi akhirnya kita melupakan bahwa ada orang-orang yang sebenarnya yang Bapak Ibu cari kemana-mana. Ya sebenarnya tiram itu sudah ada di dalam tim Anda. Ya, mungkin orang itu yang baru join kemarin, Bapak Ibu. Yang Anda sudah presentasi, dia sudah join, cuma belum sempat diapa-apain, Bapak Ibu sudah lupa sama dia. Nah, sekarang kalau kita balik lagi gitu ya, tadi saya mendengarkan video tadi, dia mengingatkan, ya kenapa sih kita tuh menjalankan bisnis Atomi? Ya bisnis Atomi kita jalankan karena kita punya life scenario Bapak Ibu, karena kita punya tujuan. Apa sih tujuan Bapak Ibu menjalankan bisnis Atomi? Ya, nah ini terus-menerus harus menjadi pertanyaan bagi setiap dari kita. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita menjalankan bisnis Atomi sudah saking apa ya? Lamanya gitu ya, atau sudah saking rutinnya, kita tuh jalaninnya sudah kayak kerja aja Bapak Ibu. Ya benar, attitude-nya harus kerja. Tetapi karena nggak jelas tujuannya, kita cuma kerja, 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 kerja. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa kita sebenarnya menjalankan bisnis Atomi. Ya, goal pertama kita adalah menjadi seorang auto sales master. Ya, Bapak Ibu punya menjadi seorang auto sales master. Nah, auto sales master itu ya punya aset Bapak Ibu, ya itu 8 miliar kurang lebih se yang kita punya. 8 miliar, kenapa 8 miliar? Karena 8 miliar itu kalau didepositokan bisa punya menghasilkan bunga itu sekitar 25 sampai 35 juta sebulan. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya aset seperti itu menjadi seorang auto sales master? Ya apabila Bapak Ibu memiliki ya 150 sampai 100 auto consumer kiri dan 50 sampai 100 auto consumer di kanan Bapak Ibu. Nah, saya mau sharing satu ini.
Jadi kalau Bapak Ibu ingat bahwa kita jalani Atomi, Bapak Ibu, kita itu punya tujuan membangun auto consumer. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, alur pipa, kita membangun aset Bapak Ibu, membangun aset. Ya aset kita tuh dari calon konsumen. Dari daftar nama kita, orang-orang itu adalah calon kita. Ya kita bikin namanya, kita tulis. Bapak Ibu di sini sudah tulis belum daftar namanya, ya kan? Lalu kita lanjutkan, kita undang, kita ajak dia ketemu. Yuk kita ketemuan yuk, aku mau sharing sesuatu yang bagus nih. Aku mau sharing produk yang keren banget. Aku mau sharing peluang bisnis yang bagus banget. Ya, jadi kita mengundang dia ke home party Bapak Ibu. Dan akhirnya mungkin setelah itu Bapak Ibu orangnya bergabung. Orangnya join. Nah, setelah orangnya join, kebanyakan dari kita sudah stop Bapak Ibu sampai sini. Udah selesai. Ya, kita merasa apa? Ye, Bu Silvi orangnya udah join, udah member. Ataupun orangnya berhasil belajar produk. Bu Silvi orangnya berhasil belanja hemohin, pome, ginseng. Orangnya berhasil belanjanya absolut sel aktif. Selesai Bapak Ibu sampai sini. Ya, pertanyaan saya, apakah ini sudah jadi aset Bapak Ibu? Ya, apakah konsumen kita sudah menjadi auto consumer kita? Kalau jawabannya belum Bapak Ibu, berarti belum selesai tahapnya. Baru sampai sini, belum selesai Bu Silvi. Harus ada sambungannya lagi Bapak Ibu. Ya, nah, lalu Bapak Ibu, dari langkah kedua, yang harus kita lakukan adalah kita follow up. Ya, follow up konsumen itu caranya gimana Bu Silvi? Ya, cara paling baik tentu saja bertemu lagi Bapak Ibu. Ya, bertemu lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang, Bu Silvi masalahnya itu dia. Orang sudah join, mau ajak ketemu lagi susah. Ada yang ngalamin kayak gitu? Ya, saya sih mau ketemu lagi. Dianya yang nggak mau ketemu-ketemu sama saya lagi. Nah, kembali ke soal itu, Pak Ibu, ya saya pun mengalami. Ya saya pun mengalami kadang-kadang orang yang sudah saya memberkan mau ketemu lagi itu susah banget, Bapak Ibu. Ya, nah, ada beberapa checklist yang perlu kita cek. Ya, yang pertama dari diri sendiri dulu. Pada saat Bapak Ibu melakukan presentasi, pada saat Bapak Ibu pertama kali ketemu sama dia, mengundang dia dan presentasi, apakah proses presentasi itu Bapak Ibu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Paham maksud saya? Jangan-jangan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu ketemu sama dia pertama kali dari daftar nama itu, pada saat Bapak Ibu mengadakan presentasi, Bapak Ibu tuh orangnya nyebelin. Kita nyebelin. Ya kita mungkin ngomong terus, kita mungkin orangnya nggak mau dengerin, kita mungkin berdebat, kita mungkin kayaknya apa ya, pokoknya kita tuh maksa banget gitu ya, pokoknya kita tuh ngeselin banget. Ya jadi mungkin dia itu join tuh cuma karena kesel gitu, cuma karena pengen kita tuh cepat-cepat pulang. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu Bapak Ibu, ya kemungkinan mau diketemuin lagi susah. Ya, nah jadi coba kita checklist, apakah kemarin pas sama dia itu terakhir saya tuh kayak gitu nggak ya? Nah, kalau misalnya kayak gitu Bapak Ibu, jadi berarti yang perlu kita lakukan apa? Kita introspeksi diri. Ya, saya pun introspeksi diri. Apakah kemarin tuh saya itu nyebelin ya, sampai akhirnya dia nggak mau ketemu lagi. Nah, tapi yang kedua Bapak Ibu, adalah mindset kita, pikiran kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, bukannya seperti itu terjadinya, tapi mungkin orang itu memang lagi nggak bisa ngangkat telepon aja. Mungkin pas Bapak Ibu telepon, orangnya lagi di pom bensin, dia nggak berani ngangkat. Atau dia lagi nyetir, habis itu mau telepon balik dia lupa. Ataupun Bapak Ibu waktu WA terus dia nggak balas. Ya mungkin dia tuh lagi masak. Atau anaknya pas dia mau balas, anaknya lagi nangis. Banyak hal bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, pada saat kita punya mindset yang benar, kita positive thinking, oh dia mungkin lagi nyetir. Nah, ya kita hubungin lagi Bapak Ibu. Yang penting kan kita hubungnya sopan. Bukan berarti kita, ayo dong ketemu lagi dong. Kok gitu sih? Nah, kita nggak jangan kasar Bapak Ibu. Ya, tapi kita misalnya, halo Bu Dia, kabarnya gimana? Ibu sehat-sehat kan? Gitu. Ya, nanti tunggu dia balas. Kalau dia nggak balas-balas lagi, saya biasanya 2 hari kemudian saya WA lagi. Ibu, gimana kemarin? Odolnya udah terima belum? Ibu suka nggak odolnya? Pakainya enak kan? Gitu ya. Nah, kalau nggak balas juga, saya jangan langsung mikir. Saya langsung berpikirnya, oh jangan-jangan apa dia sakit ya? Ya, jadi bukan berarti kita langsung baper. Tuh kan, bener kan? Pasti menghindari aku nih, gara-gara aku jual kemarin odol sama dia. Nggak gitu, Bapak Ibu. Jadi kita harus jaga mindset kita positif dulu. Ya, mungkin dia
lagi nggak bisa, mungkin dia lagi pas ini, ya. Nah, terus yang ketiga, Bapak Ibu, menurut saya, Bapak Ibu, untuk kita bisa melakukan follow up dengan efektif, adalah kita itu punya mindset yang tepat bahwa kita tuh mau membantu dia. Kebanyakan dari kita pada saat kita melakukan home party, ya kita itu berpikir benar, iya Bu Silvi, saya membantu dia lebih sehat, saya membantu dia lebih cantik, saya membantu dia lebih hemat uang dengan pakai produk Atomi, saya membantu dia lebih punya uang. Tetapi pada saat kita melakukan follow up, kadang-kadang kita nggak berpikir ke sana. Kita berpikirnya apa? Oh, dia nggak balas nih, dia nggak ini nih. Ah, udahlah, aku cari aja yang lain. Nah, jangan terburu-buru untuk cepat-cepat skip, Bapak Ibu. Jangan terburu-buru untuk cepat merasa orang ini payahlah, coret gitu ya. Jangan terlalu cepat bawa perasaan. Ya, jadi kalau saya yang saya lakukan adalah saya berpikir lagi. Awalnya saya mengajak orang ini kenapa? Ya contoh misalnya, ya ada beberapa tim saya sekarang sudah jadi leader Bapak Ibu yang misalnya ada satu baby misalnya gitu ya. Saya itu baby itu teman SMA saya. Ya jadi saya itu memang waktu pertama kali menceritakan Atomi Hemohim kepada baby itu, saya itu cuma mikirnya saya pengen dia sehat. Jadi walaupun pertama kali saya WA dia, Beb, aku mau kenalin kamu produk Atomi namanya Hemohim. Ya dia langsung menolak saya dengan tepat, dengan cepat, nggak mau sil gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa Beb gitu ya. Saya tuh nggak tersinggung, sakit hati, baper gitu atau benci banget itu enggak Bapak Ibu. Bagi saya apa? Oh ya udah mungkin dia masih belum mau. Ya 2 bulan kemudian waktu saya mendengarkan testimoni soal Hemohim bagus banget. Ya Hemohim Pomegin saya keinget lagi sama dia. Saya cari lagi, Beb, kamu kabarnya gimana? Oh masuk rumah sakit ya, Beb. Ini bagus loh Beb Hemohim. Kamu nggak mau coba Beb? Menurut aku ini bagus. Oh nggak mau sih. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya nggak tersinggung Bapak Ibu karena motivasi saya bukan pipi. Motivasi saya pengen baby sehat Bapak Ibu. Dan itu berlangsung 4 kali dalam 6 bulan Bapak Ibu. Ya saya ngomong lagi, belum mau lagi. Tapi Bapak Ibu, di bulan ke-6, ya, waktu saya WA lagi, Beb, kamu kabarnya gimana, Beb? Cobalah, Beb, Hemohim, Beb. Teman aku bagus loh autoimunnya, gara-gara minum Hemohim itu. Dan dia balas apa? Iya, Sil, aku lagi berpikir, aku pengen coba Hemohim ini. Ya Bapak Ibu, dan akhirnya dia coba Bapak Ibu, dan akhirnya dia jadi baby yang sekarang. Jadi seorang Diamond Master Bapak Ibu. Ya, nah banyak Bapak Ibu cerita-cerita kayak gini Bapak Ibu ya, saya tuh nggak berhenti memfollow up. Ya misalnya mungkin upline sebagian besar dari Anda, ya Ibu Mela, itu juga sama. Ya Bu Mela itu waktu saya pertama kali mengundang dia untuk saya mau ke rumahnya, itu saya didiemin hampir 2 minggu. Ya, halo Bu Mela, Ibu apa kabar? Nggak dibalas dong, ya. Dibalasnya 2 hari kemudian. Iya Bu Silvi, ada apa ya? Oh enggak Bu Mela, saya pengen ceritain produk Korea bagus nih gitu kan ya. Nggak dibalas lagi Bapak Ibu ya. Dibalasnya besoknya lagi. Oh iya produk apa gitu kan. Saya bilang ini Bu, bagus coba Ibu lihat videonya deh. Ya, habis itu nggak dibalas lagi Bapak Ibu. Ya, tetapi karena dulu kami itu sama-sama di multi level yang lama dan kami sama-sama mengalami kerugian Bapak Ibu. Jadi motivasi saya tuh gini, saya tuh pengen Bu Mela menyelidiki Atomi supaya siapa tahu sama-sama bisa recover Bapak Ibu. Ya, jadi motivasi saya tuh itu sebenarnya awalnya gitu ya. Jadi saya tuh nggak menyerah. Ya saya cari lagi ya, tapi saya nggak nungguin Bu Mela, saya cari lagi yang lain gitu ya. Dan akhirnya 2 minggu kemudian saya WA lagi Bu Mela, Bu Mela ada di rumah nggak? Dulu masih panggil Bu Mela ya. Ada sih katanya gitu kan. Saya boleh nggak ke rumah? Kebetulan saya mau lewat ke singgah sana. Ya walaupun ya ampun ya, tahu sendiri ya Kota Baru Parahyangan ke singgah sana itu mana mungkin sambil lewat Bapak Ibu, itu benar-benar niat banget. Ya jangan, saya ingat jam jam 5 sore saya dari KBP ke singgah sana, dan akhirnya setelah saya presentasi dengan sangat semangat Bapak Ibu, ya harapan saya besar sekali. Dan Bu Mela cuma membeli satu buah, sorry, Bu Mela cuma membeli satu buah sampo Bapak Ibu. Ya, apakah saya merasa itu the end of the world? Gitu enggak Bapak Ibu. Ya, jadi saya cuma, memang saya kecewa waktu itu. Saya merasa harusnya dia bisa beli banyak, tetapi dia cuma beli satu sampo. Itu pun saya agak ragu-ragu, jangan-jangan dia karena nggak enak hati aja. Tapi saya nggak berpikir begitu. Jadi saya pulang, saya nyetir lagi sampai rumah jam 7:30 malam Bapak Ibu. Ya, dan setelah itu Bapak Ibu yang saya lakukan apa? Saya 2 hari kemudian setelah produknya saya perkirakan sampai, saya telepon lagi. Saya WA lagi. Bu Mela, gimana? Samponya jangan lupa dicoba ya.
Terus dia balas, ya nanti saya coba. 2-3 hari kemudian Bapak Ibu yang saya lakukan adalah saya WA lagi ke Bu Mela. Bu Mela gimana samponya enak gak? Dan Bu Mela langsung memfoto rambut dia Bapak Ibu. Ya, jadi rambutnya tuh panjang, kalian nggak tahu ya Bu Mela tuh rambutnya panjang banget, hampir sepinggang Bapak Ibu. Ya ternyata, dan dia memfoto rambut dia sebelum pakai sampo dan rambut dia sesudah pakai sampo Atomy Bapak Ibu. Dan dia bilang apa? Bu, ini bagus banget samponya. Wah, saya serasa dapat angin Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan apa? Saya langsung bilang, Bu, kebetulan banget saya besok mau lewat singgah sana. Saya boleh mampir Bu, ya. Nah itu saya lakukan Bapak Ibu, saya datang lagi Bapak Ibu, dan saya ingat itu hari Sabtu sore, hujan, ya rasanya males banget untuk pergi. Ya, nah Bapak Ibu, itu tanda-tanda dari Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu mau ketemu seseorang, Bapak Ibu males banget ya. Tapi Bapak Ibu lawan dan Bapak Ibu tetap pergi, itulah diamond Anda Bapak Ibu. Ya, saya males banget waktu itu, rasanya pengen cancel, tapi saya ingat, ayo, saya tetap datang Bapak Ibu. Dan dari sana akhirnya Bu Mela beli ginseng, cuma beli 1 ginseng Bapak Ibu. Ya, yang saya tawarin yang lain belum mau. Oh ya nggak apa-apa Bu Mela coba ginsengnya ya. Lalu seminggu kemudian saya WA lagi, Bu Mela gimana ginsengnya? Enak nggak gitu ya. Nah, akhirnya Bu Mela bilang apa? Bu Silvi, saya enak loh lagi kepalanya. Saya bilang, pas banget. Kebetulan saya mau mampir lagi ke sana. Dan itu terus-menerus saya lakukan Bapak Ibu. Ya, saya tuh pola Bu Mela tuh lebih dari 3 bulan. Ya, tetapi Bapak Ibu, apakah Bu Mela waktu di awal langsung responsifnya seperti sekarang? Ya, enggak. Tetapi saya punya mindset yang positif. Saya mau bantu dia sama-sama recover dari bisnis yang lama, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu di sini coba selidiki 3 hal tadi. Ya, apakah Bapak Ibu bisa membina hubungan dari awal dengan baik? Ya, yang kedua, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa oh sekali dia cuma beli odol, selamanya dia cuma beli odol. Enggak, Bapak Ibu. Ya, atau sebaliknya, kalau Bapak Ibu pikir, yang penting dia udah beli hemo-hemo ginseng, saya cari lagi yang baru. Jangan Bapak Ibu. Karena tujuan kita bukan cuma one hit. Tahu ya one hit? Satu kali pukul aja, bung gitu, udah selesai. Kenapa? Karena produk Atomy ini ada ratusan. Dan kita mau mencari auto consumer. Kita bukan masalah satu kali jualan Bapak Ibu. Tapi kita mau orang ini menjadi konsumen loyal kita. Dan kita berharap mencari konsumen loyal 100 kiri 100 kanan itu kalau sendirian kan lama Bapak Ibu. Nah, oleh karena sendirian itu lama, jadi ya itu kita ajak berulang-ulang. Kita lakukan berulang-ulang supaya orang ini suka sama kita, terbangun kepercayaannya, sehingga lalu lama-lama kita bisa ajak dia ke pertemuan Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu di sini yang mengajak orang ke HGB, ngajak orang ke Success Academy baru sekali, 2 kali, terus Bapak Ibu langsung pundung. Langsung merasa, apa ala coret aja lah nih orang, rese, susah banget diajak kaya. Bapak Ibu marah, Bapak Ibu coret. Waduh, Bapak Ibu bisa kehilangan selama ini mungkin banyak Sharon Rose Anda. Ya, saya pernah cerita, Ibu Santi, ya, itu dia karena bestie Bapak Ibu, ya, orang yang paling menentang saya dengan tidak baca pakai basa-basi Bapak Ibu. Ya saya ingat saya waktu pertama kali mau ngajak Santi ke Success Academy itu susah banget Bapak Ibu. Ya dia alasannya nggak bisa tinggalin toko lah, inilah, itulah panjang banget. Tapi saya tahu, ya Santi kalau dia datang ke Success Academy Bapak Ibu, dia akan melihat sesuatu yang besar di Atomy. Jadi saya mampir aja ke rumahnya. Saya mampir, saya datang, dengerin dia cerita, lalu saya bilang, San, coba deh San ke Success Academy lagi San. Ya, karena dia pertama kali ke Success Academy Bapak Ibu, dia belum terlalu klik. Dia bisa lihat Atomy besar, tapi habis itu dia belum mau jalan. Dan bagi saya Bapak Ibu, belum selesai. Nah, tapi saya balik lagi ke motivasi awal saya. Kenapa saya nggak menyerah melakukan follow up? Karena saya tahu, saya pengen Santi itu punya passive income Bapak Ibu. Karena suatu hari dia akan menua. Iya kan, dia akan menua, dia nggak mungkin mau jaga kasir ditarik terus. Santi teman saya ini, dia harus punya passive income. Motivasi saya itu Bapak Ibu membuat saya tidak menyerah untuk follow up dia. Ya, saya kalau lagi nggak ada apa-apa, saya mampir ke rumahnya, saya datang, San, aku ke rumah ya. Ya udah datang gitu kan ya. Ya awal-awal kalau saya ngomong Atomy dia kayaknya nggak terlalu senang gitu ya. Maksudnya nggak terlalu klik bagaimana, ya saya dengerin aja. Tapi lama-lama saya selipin, San, ini bagus loh San Success Academy itu. Kamu datanglah gitu ya. Ya pertama kali dia datang ke Success Academy, pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu. Bukan pertanyaannya gimana cara jalanin, bukan pertanyaannya ini sampai kapan selesainya.
ini jam berapa breaknya, ini udah bisa pulang jam berapa, Bapak Ibu. Dan tapi saya tidak menyerah, Bapak Ibu. Success Academy berikutnya saya ajak lagi dia, San, yuk San, temenin gue San ke Success Academy San, yuk bareng yuk. Ya, dan saya tahu dia pergi dengan berat hati, Bapak Ibu, dengan males banget, tapi saya pura-pura nggak lihat. Bagi saya apa? Siapa tahu Success Academy yang sekali ini dia akan klik, Bapak Ibu. Ya, dan datang lagi ke Success Academy kedua, dia pertanyaan masih sama. Ini masih lama nggak sih? Kapan sih kelarnya? Ya, saya rasanya pengen banget saya lipat kirim ke Bandung Bapak Ibu ya, tapi saya tahanin. Ya sabar ya San, nanti ya. Lu duduk diem-diem, lu dengerin dulu dia ngomong apa, lu jangan main WA aja gitu kan ya. Wah, pokoknya dia mukanya cembetur-cembetur, saya pura-pura nggak lihat Bapak Ibu. Ya bulan depannya saya ajak lagi San, yuk San, datang lagi yuk ke Success Academy. Nah Bapak Ibu, di pertemuan kalau nggak salah Success Academy yang keempat, kalau nggak salah, barulah Bapak Ibu, ya Santi klik Bapak Ibu. Ya barulah dia tuh lihat Atomi itu besar. Di Success Academy kalau nggak salah yang keempat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, follow up itu seperti itu. Ya, kenapa follow up itu bukan masalah bagaimana kita bisa bikin dia bergerak. Tapi follow up itu, kalau tim Anda belum mau bergerak, belum mau belanja, itu sebenarnya kasar ngomongnya tuh gini, gua tuh belum percaya gitu. Karena tujuan follow up membangun kepercayaan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misal Bapak Ibu belum dapat tim aktif yang mau jalani, sebenarnya itu berarti dia belum percaya sama perusahaan, dia belum percaya sama produk, dia belum percaya sama sistem, tapi yang lebih penting lagi, dia belum percaya sama Anda. Ya, jadi Bapak Ibu, kita jangan langsung kayaknya ambil hati banget Bapak Ibu. Ya, berarti oh dia belum percaya. Kita ajak lagi Bapak Ibu. Tapi ya itu, cara mengajak, cara bina hubungan, nggak bisa satu kali. Apalagi Bapak Ibu di sini yang membantu memfollow up leader-leader yang bukan kenalan Anda sendiri. Oh, itu lebih susah lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi dia apa? Lu siapa? Aku nggak berkepentingan sama kamu. Tetapi kalau kita bisa menunjukkan kita itu benar-benar tulus mau membantu Bapak Ibu, melayani, saya percaya hati ketemu hati Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang kita lakukan Bapak Ibu, kita follow up. Kita ajak orang itu ke pertemuan. Yuk datang yuk Selasa besok. Oh belum mau ya. Oh ya nggak apa-apa. Ya nanti kalau minggu depan ada lagi saya ajak ya. Oke. Ya. Datang lagi minggu depan. Halo, minggu depan yuk datang lagi yuk. Nah, banyak sekali Bapak Ibu leader-leader besar seperti Bu Meina, seperti ada beberapa crown Bapak Ibu yang mereka tuh datang ke pertemuan cuma supaya jangan diajak lagi Bapak Ibu. Ada yang seperti itu? Bu Sylvie saya tuh datang cuma supaya dia tuh berhenti ngajak saya. Tapi ternyata di pertemuan itu dia menemukan magic moment Bapak Ibu. Dan akhirnya menjadi leader-leader besar. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pernah satu kali, dua kali saya akan mengajak dia Bu Sylvie sampai dia datang. Ya, pernah ada satu suku Bapak Ibu di mana ya? Saya lupa di Amerika atau di mana. Ya, suku itu terkenal banget dengan pawang hujannya. Ya, jadi pawang hujannya bukan menyetop hujan, tapi mereka itu bisa setiap kali mereka melakukan tarian hujan, pasti hujan, Bapak Ibu. Ya, jadi itu menjadi sesuatu yang sangat sangat hebat, ya, legend banget gitu ya. Nah, sampai akhirnya si para orang-orang itu pada nanya ke kepala suku yang tukang hujan itu. Dia nanya, apa sih rahasianya kok kamu bisa sih setiap kali kamu nari hujan, kan mereka ada tarian hujan gitu ya, kok bisa selalu hujan? Apa rahasianya? Bapak Ibu tahu rahasianya apa? Mereka tidak pernah berhenti menari sampai hujan turun, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bilang Bu Silvi kok bisa sih follow up orang sampai dia tuh jalan? Karena saya tidak berhenti follow up sampai dia jalan, Bapak Ibu. Ya, apalagi orang-orang yang saya itu kenal atau saya lihat, oh orang ini butuh ya gitu loh, orang ini kalau bisa berhasil di Atomi, dia bisa punya passive income, dia bisa bawa anaknya jalan-jalan, dia bisa bahagian orang tuanya. Saya akan follow up Anda terus sampai Anda jalan, Bapak Ibu, sampai Anda nyampe. Ya, ada Nung nggak di sini? Ya, Nung itu saya follow up sudah hampir berapa bulan ya? 5-6 bulan, Bapak Ibu kali. Ada, Sil. Ada ya? Coba tanya sama Nung. Nung di follow up sama Sylvia berapa lama? Lama Ya, sekali. Tiap hari juga di WA terus. iya, saya WA terus. Dia kan mana sih Nung? Coba, mana orangnya? Ya, coba Ya. Nung boleh cerita Nung, diapain aja supaya akhirnya sampai
Maksudnya apa yang dilakukan dulu, Nung? Coba, Nung. Dari awalnya sih saya memang nggak paham ya kalau misalnya di Atomi itu awalnya saya pas diajak uji itu cuma dikenalin bahwa ini harus pakainya ini gitu kan produknya. Dan sudah itu tuh udah lupa aja. Tiba-tiba uji minta verifikasi buat transfer karena pairing gitu kan. Udah gitu dari situ saya berpikir bahwa di sini ada uangnya. Tapi dengan dia begitulah Silya, saya juga ada kegiatan lain. Jadi akhirnya terpecah gitu kan, terpecah. Tapi ada satu titik di mana saya pun merasakan bahwa apa yang sedang usaha saya yang sudah dijalanin selama ini tuh agak terseok-seok lah ya. Jadi saya sekarang Bu Silvi selalu mengingatkan saya, kamu pasti bisa, suatu saat kamu akan perlu dengan bisnis Atomi ini. Dan alhamdulillah mulai seminggu lalu lah, sebulan lalu, pelan-pelan tobat ya Sil ya. Pelan-pelan tobat mau menjalani meskipun terseok-seok ya alhamdulillah ada dukungan dari Katina, dari Uci juga, terima kasih banyak, juga Ina, ada downline saya yang memang ya alhamdulillah bisa berpartner gitu. Ya. Ya pelan-pelan lah, ya. Oke, thank you, Neng, ya. Jadi Bapak Ibu, Ya, semakin alot orang itu Bapak Ibu, ya, semakin bagus orangnya Bapak Ibu. Ya, leader itu mereka tuh memang orangnya aslinya begitu Bapak Ibu. Ya sama nih kayak bagaimana Katina memfollow up Mita Bapak Ibu, ya, Bu Mita. Mana Bu Mita? Itu follow up-nya setahun Bapak Ibu. Benar nggak Katina? Ya kan? Follow up Mita, betul nggak? Terus ya, terus sampai akhirnya Bu Mitanya kliknya sekarang Bapak Ibu setelah setahun lebih. Jadi bagaimana Bu Mela memfollow up Bu Nenden? Itu juga kelas Bantam Bapak Ibu, ya. Kelas alot juga tuh. Tapi sekarang kan luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita lihat lagi tadi alur tadi ya, bawa orang itu ke pertemuan. Nah, setelah bawa orang itu ke pertemuan, kebanyakan dari kita apa? Udah kita lepas Bapak Ibu. Sudah Bu Silvi udah bawa ke pertemuan, udah selesai? Belum. Ya kita harus bantu orang itu menjadi seorang auto consumer. Bantu dia belanja, bantu dia bisa registrasiin orang, bantu dia bisa mengerti produk, bantu dia bisa paham mengenai produk, dan bantu dia bisa mereferensikan orang Bapak Ibu. Ya, dan ini proses nomor 2, 3, ini terus bergulung-gulung terus-menerus Bapak Ibu. Nah, langsung lanjut lagi. Sampai Bapak Ibu orang itu menjadi partner Anda Bapak Ibu. Dia pairing, dia berhasil pairing. Nah banyak orang sesudah sampai pairing selesai, yeay, gue udah dapat orang yang pairing, gue udah berhasil bantu dia pairing. Bapak Ibu pairing itu bukan Imperial Master. Sampai orang itu Imperial Master boleh deh Bapak Ibu stop mementori dia. Selama belum menjadi Imperial Master Bapak Ibu proses nomor 2, 3, 4 ini terus setiap hari Bapak Ibu. Lakukan terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Sampai nanti yang melakukannya bukan cuma Anda sendirian, tapi ada 2 orang, 3 orang, 5 orang. Seperti saya sekarang, Bapak Ibu. Sekarang yang memfollow up bukan cuma Sylvia. Saya punya Pamela, saya punya Bu Nenden, saya punya Terosi, saya punya Katina, saya punya para sales master, saya punya Santi, Yuni, Firman, semua saya punya IT, Baby, dan semuanya. Leader-leader saya, Bapak Ibu. Mereka akhirnya menduplikasi apa yang dilakukan terhadap mereka Bapak Ibu. Ya, untungnya itu kalau saya lihat memang kelas-kelas saya punya Diamond tuh kelas alot semua Bapak Ibu. Ya, Yuni dan Firman itu follow up-nya hampir 8 bulan Bapak Ibu. Ya, Bu Nenden juga lama, siapa lagi? Santi juga lama, Bu Mela juga lama Bapak Ibu ya. Tetapi karena mereka dulu di follow up dengan benar, makanya sekarang mereka melakukan hal yang sama dengan timnya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo follow up. Ya, selidiki hati Anda. Kenapa? Tanya sama diri sendiri, kenapa aku mau follow up dia, Bapak Ibu? Pakai hati, pakai kasih, Bapak Ibu. Ya, Bu Silvi, saya mau follow up dia karena saya mau dia sehat. Saya mau follow up dia, Bu Silvi, karena saya pengen orang ini bisa punya kehidupan lebih baik. Saya mau follow up dia, Bu Silvi, karena dia single parent. Saya mikir nanti kalau dia ada apa-apa, anak-anaknya gimana. Saya mau follow up dia terus. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita menjalani bisnis dengan hati, Bapak Ibu, kita nggak pernah takut follow up. Ya, kita tidak pernah takut follow up orang, Bapak Ibu. Ya, karena kita percaya hati
akan ketemu dengan hati, Bapak Ibu. Jadi selamat melakukan follow up, jangan pernah berhenti. Nah, tapi Bapak Ibu, ya, ini sesuatu yang bagi saya itu luar biasa. Ya, saya baru belajar kemarin, saya baru ngehnya kemarin, Bapak Ibu. Saya mau cerita sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Jadi kalau kita di atomi, Bapak Ibu, ya, karena kita tidak ada batas level kedalaman. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, setiap orang yang bergabung dalam tim Anda, dari manapun asal orangnya, entah dari titik manapun Bapak Ibu, selama dia join atomi di dalam tim Anda, dia akan menjadi bagian dari Anda, benar nggak? Ya, nah, Bapak Ibu lihat, kalau orang itu nomor 10.701 Bapak Ibu menjadi seorang Imperial Master. Lalu orang di sebelah kanan Anda nomor 25.000 Bapak Ibu menjadi seorang Imperial Master. Coba Bapak Ibu tebak, Bapak Ibu jadi apa? Ada yang tahu? Kalau Anda punya satu Imperial Master di kiri dan satu Imperial Master di kanan, Bapak Ibu jadi apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Bapak Ibu jadi apa? Yuk kita hitung. Seorang Imperial Master mereka biasanya punya 50 juta PV kiri, 50 juta PV kanan minimal. Ya, lebih biasanya. Ya berarti Bapak Ibu dari kaki kiri Anda punya 100 juta PV, benar nggak? Sama ini juga 100 juta PV. Ya, itu sudah mentok Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah pasti dapat 17 juta sehari. Itu oke? Paham Bapak Ibu? Tetapi Bapak Ibu, seorang Imperial Master, downline Anda yang Imperial Master itu Bapak Ibu, dia punya 2 crown kanan, 2 crown kiri. Makanya dia jadi Imperial Master, benar nggak? Sama, orang ini juga, dia punya 2 crown kanan, 2 crown kiri. Berarti Anda punya 4 crown kanan, 4 crown kiri. Saya tanya, kalau Bapak Ibu punya 2 crown kanan kiri, Bapak Ibu apa? Imperial Master, Bapak Ibu. Jadi artinya, kalau Bapak Ibu punya satu orang Imperial Master di kanan, satu orang Imperial Master di kiri, dari kedalaman manapun, Bapak Ibu tuh Imperial Master. Jadi kalau saya boleh katakan, setiap orang yang masih jalani atomi, sampai kapanpun tidak pernah menyerah, presentasi, daftar nama, mengundang, bikin janji, home party, follow up, bawa ke pertemuan ulang lagi, terus Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu pasti jadi Imperial Master. Kenapa? Karena kita mungkin banget nggak? 100% mungkin nggak? Untuk bisa punya satu orang Imperial Master di kiri dan satu orang Imperial Master di kanan. Benar nggak, Bapak Ibu? Paham nggak pas maksud saya ini? Ya, itu membuat Anda optimis nggak? Membuat Anda happy nggak? Itu membuat saya happy banget, Bapak Ibu. Karena saya tahu di tim saya sudah banyak yang mau jadi Imperial Master. Dan saya yakin mereka akan jadi Imperial Master. Ya, baik di kiri maupun di kanan saya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami ini, jalani atomi itu semangat banget. Karena Bapak Ibu punya pengharapan bahwa Bu Silvi, saya pasti jadi Imperial Master. Karena saya akan melakukan bisnis ini sampai saya menemukan satu Imperial Master di kiri, satu Imperial Master di kanan. Jadi jangan berhenti terlalu cepat, Bapak Ibu. Ya, dan kuncinya adalah Bapak Ibu harus melakukan aktivasi dengan benar. Ya, maksudnya apa? Bapak Ibu nggak mungkin orang yang Anda cuma joinkan, beli satu Hemohim hari ini, dia bisa jadi Imperial Master. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengerti bisnis ini, dia nggak pernah dibawa ke pertemuan, ya dia nggak tahu bisnis ini ada uangnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau menemukan satu Imperial Master di kiri dan satu Imperial Master di kanan, Bapak Ibu harus melakukan siklus tadi terus-menerus, 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 tanpa henti, Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya, worth it nggak? Punya income 1 miliar sebulan, Bapak Ibu. Cuma dengan melakukan itu terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Follow up lagi, 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 lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu worth it, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu belajar banyak pagi hari ini. Belajar banyak pagi hari ini, Bapak Ibu. Coba tulis di chat, apa yang Bapak Ibu belajar pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya, ya jadi coba tulis di chat, apa yang Bapak Ibu pelajari pagi hari ini. Ya, ya jadi sekali lagi, ajak orang ke pertemuan tuh jangan pakai nyerah, Bapak Ibu. Ya, kalau bisa Pak bilang 10 kali, kalau saya bilang sampai dia datang. Karena musim orang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, musim orang tuh beda. Ya, mungkin sekarang dia lagi
nggak sempet. Jangan kita langsung ngomongnya aja tuh, ya kita coret Bapak Ibu, jangan. Ya nanti dia join sama orang lain di jalan Bapak Ibu. Ya jadi kita oh ya nggak apa-apa Bu gitu loh. Nanti saya kenalin produk yang lain ya. Ibu baik-baik ya. Terus Bapak Ibu, ya yang penting kita hati kita nih loh harus tulus. Ya harus tulus. Ya follow up penting. Jangan bosan follow up, betul ya. Follow up, follow up. Follow up all your life, benar ya, kita follow up untuk all your life. Seapes-apesnya Bapak Ibu, nggak apes sih, seminimal-minimalnya, kalaupun Bapak Ibu nggak dapat leader, Bapak Ibu dapat friendship Bapak Ibu, dapat saudara baru ya. Jangan bosan follow up orang, sesusah apapun pasti suatu saat ada hasilnya, betul ya, jangan berhenti. Ya jadi jangan stop dengan yang penting dia udah belanja, udah stop, Anda buang. Aduh, setengah mati dibikin janji ya. Malahan males follow up, jangan berhenti. Jangan bosan, jangan menyerah. Ya, terus follow up member-member potensi, betul. Lakukan dengan hati terus-menerus, lama-lama jadi influencer, amin, pantang menyerah. Ya, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Jika kursi belum dilempar, maju terus. Jangan expect begitu dong Pak Gali. Bilangnya gini, sampai donat keluar baru saya jalan terus gitu Bu ya. Jangan berhenti follow up, terus ajak ke pertemuan, bina hubungan dengan baik dan tulus, betul. Dapat banyak banget follow up terus-menerus, pantang menyerah. Jangan pernah menyerah, ngajak orang harus berkali-kali. Ya Bu Endang ini juga salah satu yang menurut saya juga lama follow up-nya, benar nggak? Ya Bu Leni juga sama. Ya Mbak Leni ini udah, aduh saya tanya sama dia, saya WA berapa kali Mbak Leni, benar nggak? Ya Mbak Aryani juga follow up-nya lama ke Mbak Leni, ya kan? Uci juga ya. Terus ya, yang follow up sampai orang itu mau aktif membeli mencapai mastership. Use your heart. Kita bisa di Imperial Master, ya satu kiri satu kanan, gua Harlin, gila kan? Gila ya, follow up terus jangan berhenti, introspeksi, yang penting jangan menyerah, jangan berhenti follow up, bantu orang dengan terus, jangan pantang menyerah. Ya pantang menyerah, ingat goal. Ya benar. Ya jadi Bapak Ibu, sekali lagi, yuk, mari kita lakukan follow up Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Terus lakukan ya.